Hamas mengkritik otoritas Palestina dan Fatah, menuding keduanya justru bekerja sama dengan Israel. Dilansir laporan RNTV, Kamis 15 Agustus 2024, Hamas menilai pasukan keamanan otoritas Palestina atau PA bekerja sama dengan pendudukan Israel, merusak persatuan dan perlawanan Palestina. Pasalnya, PA di tepi barat berupaya menangkap pejuang perlawanan, menyita senjata, dan membongkar alat peledak yang disiapkan untuk menyerang IDF. Menurut Hamas, pasukan keamanan PA dan Fatah harusnya fokus melindungi rakyat Palestina dan mendukung gerakan perlawanan mereka melawan Israel. Karena polemik ini, perang saudara diindikasikan akan pecah di antara sesama faksi dan gerakan Palestina. Salah satunya dipicu Brigade Tulkarem, cabang dari Brigade Al-Quds PIG, yang menyatakan bahwa personel Dinas Keamanan di Otoritas Palestina atau PA menangkap salah satu anggotanya pada Senin 29 Juli lalu. Kementerian Dalam Negeri di jalur Gaza menangkap beberapa warga yang diduga bekerja sama dengan Israel. Rabu 14 Agustus 2024, pejabat terkait mengatakan bahwa beberapa warga tersebut diduga menjadi informan Israel untuk melacak para pejuang perlawanan Palestina. Pasukan pendudukan Israel saat ini sedang mengintensifkan upaya untuk mengumpulkan informasi pejuang, salah satunya Hamas. Tentara Israel itu melakukannya dengan cara menyamar sebagai asosiasi bantuan. Mereka menghasut warga dan mengancam akan mengebom rumah mereka jika tak mau memberikan informasi. Adapun kini warga Palestina yang ditangkap sedang menjalani penyelidikan. Amerika Serikat atau AS menginisiasi perundingan gencatan senjata dalam perang Hamas-Israel. Perundingan itu sudah digelar pada Kamis 15 Agustus 2024 di Doha, Qatar. Namun faksi-faksi pejuang Palestina enggan untuk menghadirinya. Inilah deretan faksi Palestina yang menolak perundingan gencatan senjata tersebut dirangkum to the point. Pertama, Hamas. Perwakilan Hamas di Lebanon, Dr. Ahmad Abdel Hadi, mengatakan bahwa perundingan itu adalah tipu daya, yakni mengulur waktu untuk melindungi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, sementara poros perlawanan bersiap membalas dendam atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Dua, Jihad Islam Palestina atau PIG. Kepala Hubungan Arab PIG, Rasmi Abu Isa, mengatakan bersama faksi-faksi lain tak akan memberi waktu memungkinkan Netanyahu aman. Ketiga, Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Kepala Hubungan Internasional PFLP, Dr. Maher Al-Taher, menyebut bersama pejuang lain sepakat tolak perundingan yang nanti ujungnya terjadi pembantaian lebih lanjut rakyat Palestina. Kelompok pemukim ilegal Yahudi dilaporkan telah mencuri lebih dari 200 domba milik warga Palestina. Kantor berita Wafa melaporkan pencurian itu terjadi di desa Ain Al-Auja di timur laut Jericho. Pengawas organisasi Al-Baidar untuk membela hak-hak orang Badui, Hasan Mleihat, mengatakan para pemukim Yahudi dari pos-pos terdepan di dekatnya menyerang kawanan penduduk setempat. Hasan menambahkan salah satu komunitas terbesar di tepi barat itu sering menjadi sasaran serangan dan pelanggaran oleh tentara Israel dan para pemukim Yahudi. Hal itu meliputi serangan fisik, properti, meneror warga, dan mencegah penggembala mengakses padang rumput. Pelanggaran belakangan ini semakin parah setelah Israel dan pemukim Yahudi ilegal memanfaatkan perang di Gaza untuk menyita 27.000 hektar tanah warga Palestina di tepi barat. Hamas membantah keras klaim Israel yang berhasil bunuh komandan sayap militernya, Brigade Al-Qassam bernama Muhammad Al-Deif atau Muhammad Deif. Dilansir The Cradle, Kamis 15 Agustus 2024, juru bicara Hamas di Qatar, Osama Hamdan, mengatakan bahwa Muhammad Deif dalam keadaan baik. Itu sekaligus menyangkal klaim Israel yang mengatakan berhasil membunuh Muhammad Deif dalam agresinya di kamp pengungsi Al-Mawasi. Tepatnya yang berada di Khan Yunis, jalur Gaza pada bulan Juli lalu. Di sisi lain, Osama Hamdan juga mengutuk aksi Israel yang membunuh warga sipil di kamp Al-Mawasi tersebut. Pasalnya, saat itu Israel berdalih melancarkan serangan di kamp pengungsian yang penuh warga sipil hanya demi menargetkan sosok Muhammad Deif. Lebih dari 400 warga Israel ditangkap pihak berwenang negaranya karena diduga mendukung Hamas setelah perang di jalur Gaza meletus. Sebagian besar dari mereka adalah warga Israel keturunan Arab. Menurut Adalah, yakni sebuah organisasi HAM, 190 orang yang ditangkap diantaranya hingga kini masih ditahan dalam kondisi yang buruk. Adapun penangkapan itu dilakukan setelah ada perubahan dalam Undang-Undang Israel terkait Palestina.
Salah satu orang yang ditangkap dan ditahan adalah Yarmouk Zouabi, pemilik restoran dari Nazaret. Ia ditangkap pada Oktober lalu setelah mengubah gambar profil akun WhatsApp-nya menjadi bendera Palestina. Adapun dikutip kelompok HAM Israel, B'Tselem, mereka mengeluarkan laporan berjudul Selamat Datang di Neraka, berisi kesaksian pelanggaran mengenai sistem tahanan Israel terkait penangkapan itu. Para pejabat Amerika Serikat atau AS dan Israel mengakui lagi kegagalan rezim Israel dalam agresinya di jalur Gaza. Hal itu mengutip pernyataan dari pejabat AS dan Israel yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah laporan The New York Times pada Kamis 15 Agustus 2024. Mereka menekankan bahwa kemungkinan mengalahkan pejuang Palestina atau Hamas telah menurun secara signifikan. Laporan media itu menyebut kemungkinan melemahnya Hamas telah semakin berkurang. Kemudian para sandera yang ditawan di Gaza tidak dapat dibebaskan dengan cara militer. Pejabat AS mengindikasikan bahwa Israel telah mencapai semua yang dapat dicapainya secara militer di Gaza. Bahkan tentara pendudukan Israel juga beberapa kali mengakui ketidakmungkinan mencapai tujuan utama perangnya di Gaza, yakni menghancurkan Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.